Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar Anda hari ini? Tidak terasa dalam hitungan waktu beberapa jam ke depan, kita akan mengakhiri tahun 2025. Saudara, kalau kita menengok ke belakang, kita merasakan waktu berlalu begitu cepat, sekaligus mungkin bagi beberapa orang kita merasa waktu berlalu begitu lambat sekali. Bagaimana tahun 2025 menurut Anda? Jikalau kita bisa memutar ulang waktu, seolah-olah masih menyambut 2025, kira-kira pada hari ini apa yang akan kita lakukan yang berbeda? Apakah hari ini Anda akan mengucap syukur atau Anda merasa gagal atau kecewa? Saudaraku, di balik itu semua, mari kita belajar bersama-sama pada hari ini melengkuh kasih karunia baru di tahun yang baru. Selamat datang bagi yang pertama kali mendengarkan atau yang sudah rutin mendengarkan renungan saya sampaikan melalui pelayanan His Partner Channel Ministry. Berdoa kiranya renungan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita memulai dengan bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur. Hari lepas hari Tuhan pelihara kehidupan kami sampai di dalam waktu jam-jam terakhir menuju 2026. Terima kasih Tuhan untuk semua anugerah-Mu dalam hidup kami. Berkatilah perenungan kami menyambut tahun 2026, agar kami bersungguh-sungguh boleh bersiap hati dan menerima berkat dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Kita akan melihat beberapa bagi firman Tuhan. Kita akan melihat yang pertama dari Filipi pasal yang ketiga, ayat 13 dan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudaraku, merangkuh kasih karunia baru di tahun yang baru, kita akan mengawalinya dengan satu masa transisi. Sebuah akhir tahun adalah satu waktu yang alami untuk berhenti, melihat ke belakang, dan mempersiapkan diri ke depan. Sebagaimana misalnya, saudara, kita mau pergi perjalanan jauh ya, kita menggunakan Google Map misalnya, atau zaman dulu sebelum ada Google Map kita pakai peta. Kita sesekali perlu berhenti di rest area contohnya, di sebuah tempat pemberhentian, dan mengecek posisi lagi, bukan? Ngecek peta kita, ngecek kendaraan, kondisi penumpang seperti apa. Even zaman sekarang pun kita harus mengecek dalam posisi Google Map kita, di mana posisi kita. Apakah kita melenceng atau kita benar? Seperti itulah bagaimana kita harus bersama-sama berhenti, melihat ke belakang, dan mempersiapkan diri ke depan. Saudaraku, kita harus mengakui kita memandang ke belakang harus dengan perspektif bijak. Kita mengakui perjalanan iman kita. Pasal 77, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Mari kita belajar mengingat seluruh penyertaan Tuhan di 2025 ini. Dalam masa-masa sulit ataupun masa-masa sukacita. Saudaraku, saya percaya kalau kita menuliskan semuanya, kita merasa bahwa ternyata tahun ini tidak mudah untuk dilewati. Tidak lebih mudah dari 2024, tidak lebih mudah dari zaman sebelum COVID. Kalau kita merasa mengingat dan mengakui bahwa dalam perjalanan iman kita itu ada penyertaan Tuhan. Masa sulit, masa sukacita, ada penyertaan Tuhan. Sehingga mari kita belajar untuk dari semua kegagalan itu, kita tidak perlu terjebak dalam sebuah penyesalan. Kita mensyukuri setiap pertumbuhan iman, setiap pelajaran rohani yang terjadi dalam hidup kita. Kita belajar untuk tidak terbelenggu oleh masa lalu, saudara. Teringat kisah istrinya Lot, terbelenggu oleh kemasyhuran, kemewahan di masa lalu, kelimpahan, kemudian dia berhenti, dia menengok ke belakang, dia terbelenggu oleh masa lalu, dan dia terdiam menjadi tiang garam, saudara. Kita belajar melihat begini, masa lalu adalah sebuah sekolah dari Tuhan, bukan sebuah penjara yang mengekang kita. Sebuah sekolah itu kadang kita dapat nilai bagus, kadang kita dapat nilai jelek, tapi kita bisa mengambil setiap hikmat dari setiap pengalaman yang terjadi. Mari kita belajar memandang ke belakang, memandang 2025 ini dengan bijak. Saya punya banyak sekali pergumulan dalam 2025 ini. Saya akan sharingkan di sini, karena buat saya satu perjalanan iman yang tidak mudah. Tapi saya belajar melihat satu hal bahwa bertumbuh dari sekolahnya Tuhan, bukan penjara Tuhan. Sehingga ada setiap hal itu, ada hikmat-hikmat yang Tuhan berikan. Setiap pengalaman-pengalaman yang terjadi. Setelah kita ingat ke belakang dengan bijak, apa yang kita lakukan yang kedua? Yang kedua, kita hadir sepenuhnya di saat ini. Kita lihat dari Ratapan 3, ayat 22 dan 23.
Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Jadi kita harus ready di saat ini. Kita menerima kasih karunia Tuhan untuk hari ini. Mengakui keberadaan kita di sini dan sekarang ini sebagai sebuah anugerah Tuhan. Karena tak habis-habisnya rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi, bukan? Belajar bertanggung jawab atas semua kondisi rohani kita pada saat ini. Betapa besarnya kasih karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Hadir sepenuhnya pada saat ini. Dan kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Menyerahkan lagi diri kita kepada Tuhan. Masih punya beban-beban yang kita pikul, kita serahkan kepada Tuhan. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara, saya sangat suka bagian ini. Dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Secara personal, saya orang mudah khawatir. Saya orang yang merasa seringkali overthinking kalau dalam istilah orang zaman sekarang. Saya susah sekali untuk sungguh-sungguh menyerahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan. Padahal saya tahu bahwa Dia memelihara. Dia memelihara. Sehingga lewat renungan ini pun saya diingatkan oleh firman Tuhan untuk memperbaharui komitmen di hadapan Tuhan. Menerima pengampunan, Tuhan ampuni saya kalau selama ini saya susah sekali untuk bisa serahkan kekhawatiran kepada Tuhan. Tuhan ampuni saya kalau selama ini saya selalu overthinking. Menerima pengampunan dari Tuhan dan memulai dengan segar dalam Kristus. Kita hadir sepenuhnya saat ini. Serahkan segala kekhawatiran karena Tuhanlah yang memelihara kehidupan kita. Pada bagian yang ketiga, saudara, setelah kita menengok ke belakang, mengakui semuanya, melihat dengan bijak, kita hadir pada saat ini sepenuhnya. Ketiga, kita melangkah ke depan dengan pengharapan. Saudara, 2026 akan seperti apa? Saudara silakan googling, banyak analisis dari orang-orang yang mau bilang feng shui lah, soal SEO lah, soal analisis ekonomi lah, analisis plot, politik dan sebagainya lah. Akan seperti apa kita tidak tahu. Mari kita sama-sama melangkah dengan pengharapan, menantikan janji Tuhan yang baru. Ayat 43, 18-19, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Puji Tuhan, saudara. Tuhan membilang begini, yang lalu jangan lagi kau ingat-ingat, tapi lihat sekarang. Aku hendak membuat apa? Jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Puji Tuhan. Kita melangkah dengan penuh pengharapan bahwa ada janji Tuhan yang baru. Tuhan sebagai Allah selalu melakukan hal-hal yang baru dalam hidup kita. Story kita 2025 akan segera berakhir. Dan percayalah bahwa Tuhan sedang mencetak, meng-create story-story baru di 2026 yang dimana kita harus peka melihat dan menjalaninya surut dengan kehendak Tuhan. Hal-hal baru yang Tuhan siapkan. Dan dengan itu kita perlu apa? Iman. Sebagai kunci untuk memasuki rencana Tuhan yang baru. Masukilah tahun 2026 dengan penuh iman kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Saudara, kita belajar untuk melupakan dengan sehat. Melepaskan luka, kegagalan, dan kecewaan tahun 2025. Mengarahkan pandangan, fokuslah kepada Kristus dan panggilannya dalam dirimu dan diri kita masing-masing. Kita berlari dengan tujuan. Punya visi rohani untuk tahun yang akan datang. Kadang-kadang setiap awal tahun kita punya banyak sekali rencana-rencana kerja, visi-visi kita dalam tahun itu, misi-misi kita, goal kita segala macam. Bagaimana dengan kerohanian kita? Punyakah kita visi rohani untuk tahun 2026? Mari kita belajar untuk mengalami pemulihan dan pertumbuhan yang baru. Secara praktis, kita menyambut tahun yang baru, menetapkan sebuah tujuan rohani, bukan sekadar resolusi duniawi. Memang kadang-kadang susah bilang ya, apa tujuan rohani? Mau bilang apa? Rajin baca Alkitab, rajin saat teduh, rajin doa. Kok rasa-rasanya klise? Tapi pertanyaan saya yang menurut saya penting adalah begini. Makin tahun, makin kita merasa makin punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Makinkah sungguh-sungguh kita bersandar kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, dan peka pada pimpinan Tuhan dalam setiap hidup kita. Makinkah kita memprioritaskan Tuhan, hubungan dengan Tuhan jadi yang paling utama di atas segala-galanya. Membangun sebuah disiplin rohani yang menyegarkan. Maukah kita menyambut tahun yang baru dengan sikap-sikap seperti itu? Dan aku sebagai penutup, sebuah undangan untuk sebuah penyegaran rohani. Saat ini, hari ini di saat engkau mendengarkan renungan ini,
adalah saat waktu Tuhan untuk pembaruan. Setiap pagi, saat kita bangun pagi, adalah awal baru, entah apapun yang terjadi di hari kemarin, hari sebelumnya. Setiap pagi adalah awal yang baru. Dan 3 langkah praktis yang saya mau ajak kita sama-sama lakukan. Setelah kita luangkan waktu sejenak untuk melakukan refleksi pribadi dengan Tuhan sebelum tahun ini berakhir. Ambil waktu sejenak. Pakai waktu pribadi dengan Tuhan. Tuliskan 3 hal yang Anda syukuri. Tuliskan 3 pelajaran iman dari tahun 2025 ini. Apa yang Anda syukuri? Ada pelajaran iman apa yang Tuhan berikan kepada kita dalam tahun ini? 3 poin. Apakah saya makin merasa bahwa saya harus makin berserah? Saya makin bagaimana? Tuliskan itu. Dan tentukan saudara, satu saja area pertumbuhan rohani untuk kita fokuskan di tahun yang akan datang. Cari panggilanmu, peka kepada pimpinan Tuhan dalam hidupmu, dan satu pertumbuhan rohani di tahun yang akan datang. Saudara, sebagai sebuah penutup, Yeremia 29 bilang begini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Dikali firman Tuhan, itu rancangan damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Puji Tuhan, saudara. Tahun baru 2026 sebagai sebuah kanvas kosong yang Tuhan ingin warnai dengan indah dengan kasih karunia Tuhan. Saudara, siapkah kita menjadi kanvas kosong yang boleh serahkan kepada Tuhan? Silakan Tuhan warnai aku dengan kasih karunia Tuhan. Pergantian tahun bukan sekedar perubahan kalender 2005 ke 2026. Ini sebuah kesempatan ilahi untuk mengalami pembaharuan iman, menerima kasih karunia yang baru, dan melangkah dalam rencana Tuhan yang penuh pengharapan. Ketika Tuhan menolong kita sekalian, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk tahun 2025 ini. Apapun yang terjadi, sudah terjadi dan tidak akan mungkin diubah. Belajar bersyukur semua proses kehidupan di 2025 ini. Dengan penuh iman, pengharapan, menatap ke depan 2026, dan kasih karunia Tuhan menolong setiap kami. Bukan hanya sampai kepada tujuan goal kami, tapi makin dekat dengan Kristus. Tolong setiap kami ya Tuhan, sungguh-sungguh makin hari, makin bertumbuh serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa di surga, dan doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.